Negara paling korup di dunia, saat hukum hanya jadi pajangan. Pernah kebayang nggak? Kalau di suatu negara, orang miskin bisa masuk penjara karena mencuri roti. Tapi pejabat yang mencuri miliaran dolar, justru bebas, dihormati, bahkan masih berkuasa? Di negara ini, uang bisa membeli segalanya. Mulai dari kebebasan, jabatan, sampai hukum itu sendiri. Dan yang bikin ngeri, negara-negara ini bukan cuma satu atau dua. Hari ini, kita akan membahas negara-negara paling korup di dunia. Bagaimana sistem hukumnya bekerja? Kenapa korupsi bisa mengakar? Dan bagaimana dampaknya ke rakyat biasa? Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan. Apa itu korupsi? Sebelum kita menyebut negara mana saja, kita perlu paham dulu. Korupsi itu apa sih? Korupsi bukan cuma soal nyolong uang negara. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Bentuknya bisa suap, nepotisme, jabatan buat keluarga teman, manipulasi hukum, penggelapan dana publik, proyek fiktif, sampai jual beli, vonis pengadilan. Dan semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin besar pula potensi korupsinya. Bagaimana negara diukur korup atau tidak? Lembaga internasional seperti Transparency International mengukur korupsi lewat persepsi pelaku bisnis, penilaian pakar hukum, independensi pengadilan, kebebasan pers, akuntabilitas pemerintah. Semakin rendah skornya, semakin parah korupsinya. Dan sekarang, kita masuk ke daftar negara yang sering masuk kategori paling korup di dunia. 1. Somalia, negara tanpa negara. Somalia sering disebut sebagai negara paling korup di dunia. Kenapa? Karena di Somalia, pemerintah pusat lemah. Banyak wilayah dikuasai kelompok bersenjata. Aparat hukum hampir tidak berfungsi. Sistem hukum. Secara resmi, Somalia punya hukum negara. Tapi di lapangan, hukum adat, hukum agama, hukum kelompok bersenjata, semuanya saling tumpang tindih. Pejabat bisa, yang menderita, rakyatnya sendiri, yang hidup tanpa kepastian hukum. 2. Sudan Selatan kaya minyak, miskin rakyat. Sudan Selatan adalah negara muda, tapi langsung masuk daftar negara paling korup. Padahal, negara ini kaya minyak. Masalah utama, pendapatan minyak dikuasai elit. Transparansi hampir nol. Konflik bersenjata terus terjadi. Hukum ada di atas kertas. Tapi praktiknya, pejabat kebal hukum. Militer punya kekuasaan lebih besar dari pengadilan. Kasus korupsi besar jarang disidangkan. Korupsi di sini bukan cuma kejahatan ekonomi, tapi senjata politik. 3. Suriah, korupsi di tengah perang. Perang sipil menghancurkan Suriah. Dan di tengah kehancuran itu, korupsi justru tumbuh subur. Sistem kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada elit. Akses bantuan kemanusiaan sering dipotong. Suap jadi hal normal untuk keluar masuk wilayah, mengurus dokumen, mendapat perlindungan. Hukum, pengadilan tidak independen. Hukum dipakai untuk menekan oposisi, melindungi orang dalam kekuasaan. Kalau kamu rakyat biasa, hukum bukan pelindung, tapi ancaman. 4. Venezuela, saat negara kaya jadi runtuh. Venezuela dulunya salah satu negara terkaya di Amerika Latin. Sekarang, inflasi gila-gilaan, kelangkaan makanan, eksodus jutaan rakyat. Akar masalah, korupsi sistemik, pengelolaan minyak yang buruk, kolusi antara pejabat dan pengusaha, sistem hukum, pengadilan diintervensi politik, jaksa dan hakim tidak independen, kasus besar jarang menyentuh elit. Di sini, korupsi bukan kesalahan individu, tapi budaya sistem. 5. Korea Utara, korupsi dalam diktator.
Mungkin kamu mikir, lah, Korea Utara kan diktator. Emang ada korupsi? Jawabannya, ada. Dan parah. Korupsi tertutup. Suap untuk akses makanan. Suap untuk lolos dari hukuman. Suap untuk bisa hidup normal. Hukum? Hukum sepenuhnya dikontrol negara. Indonesia di antara harapan dan kenyataan. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling dekat dengan kita. Indonesia. Indonesia bukan negara paling korup di dunia. Tapi juga belum bisa disebut bersih. Indonesia sering berada di peringkat tengah hingga bawah dalam indeks persepsi korupsi dunia. Artinya, korupsi di Indonesia masih serius dan sistemik. Bentuk korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia jarang terlihat seperti negara gagal perang. Tapi justru lebih halus dan terstruktur. Beberapa bentuk yang sering terjadi. Suap proyek. Markup anggaran. Jual beli jabatan. Korupsi dana bantuan. Gratifikasi terselubung. Nepotisme politik. Korupsi sering terjadi bukan di satu orang, tapi berjamaah. Sistem hukum di Indonesia. Indonesia punya Undang-Undang Anti Korupsi. Aparat penegak hukum. Pengadilan khusus. Bahkan lembaga independen anti korupsi. Secara sistem, Indonesia terlihat kuat. Tapi masalahnya ada di pelaksanaan. Masalah besar penegakan hukum. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus kecil cepat ditangani. Kasus besar, lama, berbelit, bahkan menguap. Intervensi kekuasaan politik. Kasus korupsi sering berkaitan dengan partai politik, pejabat tinggi, kekuasaan ekonomi, permainan di balik layar. Hukuman bisa lebih ringan. Vonis bisa dinegosiasi. Kasus bisa masuk angin. KPK, simbol harapan sekaligus kontroversi. Indonesia pernah dipuji dunia karena KPK. Lembaga ini menangkap pejabat tinggi, membongkar korupsi besar, memberi efek jera. Tapi seiring waktu, kewenangan dipersempit, tekanan politik meningkat, kepercayaan publik diuji. Ini menunjukkan satu hal. Memberantas korupsi itu mahal secara politik. Dampak korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia berdampak langsung ke infrastruktur cepat rusak, pelayanan publik lambat, pendidikan tidak merata, kesehatan mahal, kesenjangan sosial makin lebar. Apa Indonesia bisa berubah? Jawabannya, bisa. Tapi tidak otomatis. Indonesia punya masyarakat sipil kuat, media relatif bebas, generasi muda kritis, teknologi transparansi. Tapi perubahan butuh tekanan publik, integritas pemimpin, penegakan hukum konsisten, budaya anti korupsi dari bawah. Korupsi bukan cuma urusan pejabat, tapi juga soal kita mau nyogok atau tidak, mau diam atau bersuara, mau ikut sistem rusak atau melawan. Kesamaan semua negara korup. Dari Somalia sampai Indonesia. Pola korupsinya beda-beda. Tapi satu kesamaan besar. Korupsi tumbuh saat kekuasaan tidak diawasi. Kenapa hukum gagal melawan korupsi? Ada beberapa pola besar. Tombol keyboard satu, hukum tidak independen. Hakim dan jaksa dikendalikan penguasa. Tombol keyboard 2, kekuasaan terpusat. Semakin sedikit pengawasan, semakin subur korupsi. Tombol keyboard 3, media dibungkam. Tanpa pers bebas, kejahatan tidak terungkap. Tombol keyboard 4, rakyat tak berdaya. Saat melawan risiko penjara atau kematian. Dampak ke rakyat biasa. Korupsi bukan cuma soal angka. Tapi soal rumah sakit tanpa obat. Sekolah tanpa guru. Jalan rusak. Air bersih langka. Kemiskinan turun-temurun. Dan yang paling kejam, korupsi mencuri masa depan. Apa ada harapan? Ada. Tapi tidak mudah.
Perubahan biasanya datang dari tekanan rakyat, media bebas, lembaga anti korupsi independen, pendidikan dan transparansi. Negara yang dulu korup pun bisa berubah kalau sistemnya dibenahi. Korupsi bukan sekadar kejahatan uang. Korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena setiap uang yang dicuri, ada anak yang tidak sekolah, ada orang sakit yang tidak tertolong, dan ada masa depan yang dipadamkan. Pertanyaannya sekarang, apakah korupsi hanya masalah negara tertentu? Atau kita semua punya tanggung jawab untuk tidak membiarkannya? Kalau kita tahu korupsi merusak negara, kita mau terus diam? Atau mulai peduli, walau dari hal kecil? Mago.